Nasib tragis dialami LS, seorang istri penderita stroke di Brebes, Jawa Tengah, yang dianiaya suaminya sendiri. Tak hanya oleh sang suami, penganiayaan tersebut juga dilakukan oleh anak kandung korban berinisial BS. Akibat kekerasan dalam rumah tangga yang terekam dalam CCTV tersebut, korban harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Islam Mutiara Bunda Tanjung Brebes. Aksi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami kepada istrinya terekam kamera CCTV pada Rabu 12 Februari 2025. MS tega menganiaya istrinya LS yang sedang sakit stroke di rumahnya di Desa Pejagan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes. Akibat KDRT yang dijalaninya, LS harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Islam Mutiara Bunda Tanjung Brebes. Mirisnya, KDRT juga dilakukan anak sulung korban berinisial BS. Kenapa mau minta keluar dari rumah? Kenapa ini minta keluar dari tahan aku, enggak tahan aku. Udah habis ini, ditendang semua. Ditendang? Dipukuli ya. Siapa yang tendang kita? Suami saya sama anak saya. Terus? Tolonglah dilaporkan. Dilaporkan ke? Apa namanya itu? KDRT. KDRT. Kebanyakan laki-laki ini kan dari kecil itu dididik untuk tidak punya empati atau tidak punya rasa kasih sayang, dipaksa untuk agresif, keras, dan tidak boleh menunjukkan emosi ya. Tapi justru dampaknya itu membuat laki-laki malah jadi pemarah ya, dan tidak bisa mengungkapkan perasaannya. Itu yang membuat jadi gunung es, membuat mereka menjadi paling banyak menjadi pelaku KDRT sebagai suami gitu. Kalau mau dirubah bisa sebetulnya dengan memberikan kesadaran seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa budaya seharusnya sudah dari sekarang membangun pendidikan yang setara gender laki-laki dan perempuan, sehingga ketika masuk di dalam perkawinan atau dalam rumah tangga dia akan menjadi bisa mencegah adanya KDRT gitu. Kasus penganiayaan yang telah terjadi sejak 3 tahun itu telah dilaporkan anak kedua korban Arjuna ke Mapolres Brebes. Melaporkan bapak sama abang saya kan. Masalahnya apa? KDRT sama ibu saya. Dilakukan oleh siapa? Bapak sama abang saya sendiri. Jadi kejadian itu berulang-ulang terus. Ya sudah bisa dibilang hampir tiap hari lah. Itu sering dipukulin. Sejak tahun berapa itu? 3 tahun. Jalan 3 tahun. Kini kasus KDRT tersebut dalam proses penyidikan oleh unit PPA Satreskrim Polrestabes Brebes. Menurut catatan tahunan Komnas Perempuan, kasus kekerasan terhadap perempuan di tahun 2024 mengalami peningkatan hampir sebanyak 10% jika dibandingkan pada tahun 2023. Dari sebanyak 445.502 kasus kekerasan yang dilaporkan, kekerasan seksual menjadi kasus kekerasan yang paling banyak terjadi, yakni sebanyak 36,43%. Kemudian dilanjutkan dengan kekerasan psikis sebanyak 26,94%. Dilanjutkan dengan kekerasan fisik sebanyak 26,78%. Dan yang terakhir adalah bentuk kekerasan ekonomi, yakni sebanyak 9,85%. Tanpa memandang ras, usia, agama, status sosial, bahkan tingkat pendidikan, siapapun bisa menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Tahun 2023 silam, tim iNews Files menemui salah satu korban KDRT. Kepada tim iNews Files, korban menceritakan pengalaman pahitnya selama berumah tangga, agar tidak ada lagi perempuan yang bernasib sama dengannya. Jadi memang 7 tahun pernikahan itu setiap 3 bulan atau pokoknya setiap bulan pasti ada berantem, ada cekcok, ada pukul aku atau anak.
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, disebutkan bahwa KDRT bukan hanya soal kekerasan fisik, melainkan kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Maya mengaku sudah menerima KDRT sejak awal mengenal suaminya. Namun karena dibutakan oleh cinta, Maya tetap bisa memaklumi perilaku kasar yang diterimanya. Aku kenal di sekolahan, Kak. Awal sekolah kita ya biasa lah ya pacaran. Pacaran awal baik. Sekali, waktu pacaran tuh sekali dia KDRT. Aku lagi ngobrol, dia tonjok area mulut. Gigi aku patah, makanya ini pakai gigi palsu. Karena aku sama dia saling cinta ya. Kayak aku nggak tahu kenapa aku ya udahlah gitu. Ya udahlah, setiap orang pasti bisa berubah. Awalnya aku mikir begitu. Dengan dia punya persepsi bahwa dia baik-baik saja, maka dia akan merasa baik-baik saja, padahal sudah biru tangannya, wajahnya sudah banyak luka-luka gitu. Banyak loh istri yang seperti itu. Enggak, saya baik-baik aja kok, tapi hatinya hancur. Nah, itu yang berbahaya justru. Nggak ada pilihan menjadi seorang ibu, apalagi ibu rumah tangga. Pilihannya kemana? Kembali ke orang tua. Malu kan? Jadi caranya adalah freeze, dia beku di dalam rumahnya sendiri dan bilang bahwa semua baik-baik aja. Namun harapan untuk melihat suaminya berubah ternyata hanyalah fata morgana. KDRT yang diterima semakin menggila, bahkan suaminya tega memukuli Maya saat sedang mengandung buah hati mereka yang pertama. 9 bulan udah mau lahiran, dia ada tonjok aku. Jadi keadaan aku hamil gede, dia naik ke atas perut aku, tonjok kiri kanan. Ada mama ngelihat dari jendela, cuma bilang jangan, kasihan, jangan, nanti mati gitu loh. Cuma bisa gitu sambil nangis. Menurut Maya, seluruh kekerasan fisik yang dialaminya hanya dipicu persoalan sepele. Paling sih kayak aku mau kerja, dia juga mau kerja, gak diizinin gitu, gak diizinin. Sepele sih ekonomi sama paling dia pernah sekali ketahuan selingkuh. Kadang-kadang istri sudah melayani suami habis-habisan pun mengalami kekerasan. Istri sudah bersolek habis-habisan dan memasak, menyiapkan semuanya juga mengalami KDRT loh. Jadi di mana kebudayaan membuat laki-laki itu diistimewakan di dalam rumah tangga sehingga dia seperti raja, dan apabila ada sedikit kesalahan pada istri itu akan dianggap melawan gitu, dianggap tidak sesuai gitu dengan keinginan suami. Nah, itulah yang biasanya rentan, atau hal-hal yang sifatnya emosional mengganggu suami yang sebetulnya hal-hal kecil itu bisa membuat KDRT juga. Selama 7 tahun pernikahannya, rumah tangga Maya didominasi air mata dan kekerasan fisik. Anak menjadi faktor utama Maya mempertahankan pernikahannya penuh dengan kekerasan. Banyak Kak, kebanyakan pukul muka. Sampai rahang aku ini berubah posisinya. Muka, gigit, tonjok, cekek, sering sih. Sakit! Lu bilang kemana sama gua? Lu tadi bilang kemana sama gua? Hah? Sakit! Sampai gua akan tadi lu pulang lu. Ngomong pecahin kalau lu mati ya. Pecahin! Biarin kayak kalian. Banyak sekali perempuan yang juga memperhitungkan ya bagaimana lingkungan sekitarnya akan menyikapi dirinya, misalnya jika ia memutuskan untuk mengakhiri perkawinannya, dan karena itu dia tetap mempertahankan perkawinan sekalipun di bawah tekanan
baik itu penderitaan psikis, bahkan juga bisa jadi fisik atau bahkan seksual. Aku mau suami aku terlihat orang tuh baik, gak mau sampai dia terlihat buruk. Aku tuh selalu tutup-tutupin dia keburukan dia. Apa saja dampak yang terjadi pada korban KDRT? Mampukah mereka pulih dari trauma? Selengkapnya hanya di iNews File sesaat lagi. Aku kayak mikir lagi gitu, kayak mungkin nggak ya kejadian kayak gitu, mungkin nggak ya nanti nggak kayak gitu lagi. Aku takut.